Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, Pak Minto, Pak Arif. Izinkan saya hari ini untuk praktek peer counseling atau simulasi konseling dengan identitas nama samaran Rosi yang nanti akan diperankan oleh Bu Elwi. Terus yang kedua, jenis kelaminnya laki-laki, kelas 11 TPSM, sekolah SMK Negeri Sekar. Untuk sinopsisnya, Rosi adalah siswa kelas 11 TPSM SMK Negeri Sekar, Bojonegoro. Rosi mempunyai 2 kakak, kakak nomor 1 dan 2 perempuan semua. Dan Rosi juga termasuk anak orang mampu. Rosi bukan termasuk anak yang pandai dalam kelas maupun anak yang aktif saat pelajaran. Namun, dia rajin dalam hal masuk sekolah. Akhir-akhir ini, Rosi sering tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Lalu beberapa hari kemudian, Rosi tidak masuk sekolah dengan keterangan sakit. Selang 1 minggu, Rosi pun tak kunjung masuk juga. Menurut keterangan dari teman satu kelasnya dan juga tetangga Rosi, bahwa Rosi sebenarnya sudah sembuh, namun tidak mau masuk sekolah lagi. Setelah itu, untuk memastikan keadaan Rosi, wali kelas melakukan panggilan orang tua ke satu, namun orang tua tak kunjung datang. Panggilan kedua dan ketiga pun juga tidak datang. Akhirnya wali kelas dan guru BK melakukan home visit ke rumah Rosi. Ada beberapa info yang didapat saat home visit tersebut, salah satunya bahwa Rosi tidak ingin sekolah lagi. Namun wali kelas dan guru BK terus berusaha membujuk Rosi agar mau masuk sekolah lagi. Wali kelas mengatakan kepada Rosi bahwa besok kalau masuk sekolah dan ditunggu guru BK di ruang konseling. Berikut untuk dialog antara konselor dan konseli. Assalamualaikum, Bu. Apakah saya boleh masuk? Waalaikumsalam. Oh iya, Le, silakan masuk. Terima kasih, Bu. Perkenalkan, saya Rosi, kelas 11 TPSM. Yang kemarin Ibu datang ke rumah saya dengan Bu Justina. Oh iya, saya ingat. Alhamdulillah, akhirnya kamu masuk, Le. Mari, silakan duduk. Iya, Bu, terima kasih. Bagaimana kabarnya? Apakah sudah sehat? Alhamdulillah, sudah sehat, Bu. Syukur, alhamdulillah. Oh iya, kemarin saat saya datang ke rumah kamu, saya minta kalau kamu masuk segera menemui saya ya. Iya, Bu, benar. Baik, Rosi. Maksud saya kemarin ketika saya bilang kalau kamu masuk segera menemui saya, karena kita perlu membicarakan masalah kamu ini lebih detail lagi melalui kegiatan konseling. Apa sebelumnya kamu sudah pernah mengikuti kegiatan konseling seperti ini? Belum, Bu. Baru kali ini saya mengikuti. Baiklah, bagaimana kalau saya menjelaskan terlebih dahulu apa sebenarnya konseling itu? Baik, Bu. Baiklah, konseling adalah bantuan profesional yang diberikan konselor. Konselor itu Bu Novi kepada konseli. Konselinya itu adalah kamu, Ros, agar kamu mampu memecahkan masalah yang sedang kamu alami. Konseling itu dilandasi oleh asas-asas seperti kerahasiaan, kesukarelaan, keahlian, kegiatan, kemandirian, dan masih banyak yang lain. Namun, apa yang saya sebutkan ini merupakan hal yang sangat penting. Asas kerahasiaan salah satunya, yaitu menjamin semua data-data atau informasi yang terkait dengan masalah kamu. Selanjutnya, pertemuan kita ini dibatasi oleh waktu. Kita akan melakukan pertemuan dengan mempergunakan waktu kurang lebih 30 menit. Karena nanti Ibu masih ada keperluan yang lain. Sebaiknya kita benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Nah, jika ada pertemuan ini, masalahmu belum terselesaikan, maka kita adakan perjanjian
untuk mengadakan pertemuan berikutnya. Bagaimana? Kamu sudah paham? Iya Bu, paham. Alhamdulillah kalau sudah paham. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan tentang konseling. Berarti sudah siap ya untuk kegiatan konseling kali ini? Iya Bu, sudah siap. Baiklah, coba ceritakan kenapa kok kamu kemarin sampai beberapa hari tidak masuk? Hmm, jadi begini Bu, saya kemarin tidak masuk karena sakit. Di samping itu, saya juga ada masalah lain. Masalah lain apa yang membuat kamu sampai tidak masuk sekolah? Coba ceritakan lebih jelas lagi. Tapi Novi janji ya, tidak bilang ke siapa-siapa Bu. Insya Allah aman, karena tadi sudah saya jelaskan kan bahwa konseling mempunyai asas, salah satunya kerahasiaan. Maka data atau informasi yang kamu sampaikan akan aman di tangan saya. Beneran ya Bu? Iya beneran, dijamin aman pokoknya. Silakan diceritakan saja, nanti kita cari solusinya bersama-sama. Namun semua keputusan itu ada pada diri kamu, Ros. Baiklah Bu. Jadi ceritanya tuh begini Bu. Selain saya sakit, sebenarnya saya juga pengen sepeda motor Bu. Tapi orang tua saya tidak mau membelikannya. Padahal ibu saya membelikan kakak saya itu motor baru NMAX Bu. Nah kakak kamu cewek atau cowok, Ros? Masih sekolah tidak? Cewek Bu, kuliah di Nganjuk. Itu kakak saya yang nomor satu. Kalau yang nomor dua masih sekolah dan mondok di Bojonegoro. Lalu apa hubungannya dengan sekolah kamu, Ros? Sampai kamu tidak mau masuk? Ih, saya itu aja Bu, merasa iri dengan kakak saya Bu. Kakak saya saja dibelikan motor baru. Saya yang minta saja tidak dibelikan. Jangan seperti itu, Ros. Itu tidak baik loh. Kamu malah iri dengan kakak kamu. Iya, saya merasa iri lah Bu. Kakak saya aja dibelikan, tapi saya tidak. Berarti kan orang tua saya tidak adil namanya. Iya, Ibu paham. Tapi jangan gampang beranggapan seperti itu ya. Mungkin orang tua kamu mendahulukan kebutuhan kakakmu karena kakakmu lebih membutuhkannya. Lah, tapi loh Bu, Tapi kemarin saat saya home visit ke rumah kamu, ibu kamu juga bilang kalau kamu juga sering keluar malam loh, Ros, sama teman-teman kamu yang sudah tidak sekolah. memang iya sih Bu. Lah, habisnya saya bosan Bu di rumah terus. Dan pulang kamu juga larut malam. Akhirnya pagi dibangunkan ibu, kamu tidak mau bangun. Akhirnya kan tidak sekolah. Iya Bu, makanya saya malas untuk sekolah. Kamu sadar tidak, Le, dengan apa yang kamu perbuat itu? Iya sadar sih Bu. Kadang saya juga berpikiran yang saya perbuat itu sebenarnya salah. Baiklah, karena tadi sudah dijelaskan di awal bahwa kegiatan konseling ini tujuannya adalah untuk membantu memecahkan masalah konseli, yaitu kamu, Le. Untuk selanjutnya yang menentukan keputusannya adalah kamu sendiri ya. Iya Bu, saya juga pengen sekali rajin masuk sekolah seperti biasanya. Karena akar masalahnya kamu sering tidak masuk sekolah ya. Selain sakit, ternyata kamu juga merasa iri dengan kakakmu. Kamu merasa orang tua tidak adil ya. Maka dari itu, ibu akan membantu kamu dengan teknik kognitif restructuring. Sudah tahu atau belum kamu, Le? Apa itu teknik kognitif restructuring? Belum Bu, apa itu kok ada turing-turing itu Bu? Iya, tapi ini maksudnya tidak touring main itu loh ya. Bahwa teknik kognitif restructuring adalah suatu proses merubah kesalahan pikiran siswa sehingga menjadi pemikiran
yang realistis dilakukan oleh konselor dengan tujuan membantu siswa dalam mencapai alternatif pikiran. Maka bisa disimpulkan untuk menyelesaikan masalah kamu, kita menggunakan teknik kognitif restructuring. Karena untuk mengubah pikiran-pikiranmu yang negatif tadi, yang katanya kamu merasa iri dengan kakak dan orang tua tidak adil, kita ubah ke pikiran yang lebih positif. Bagaimana? Paham? Iya Bu, paham. Saya akan berusaha mengubah pikiran-pikiran negatif saya ke pikiran yang lebih positif. Coba utarakan apa saja pikiranmu yang negatif tadi. Apa saja ya Bu? Saya merasa iri dengan kakak saya Bu, dan saya juga beranggapan bahwa orang tua saya tidak adil. Oke, cukup itu pikiran negatif yang mengganggumu. Coba ubahlah pikiranmu itu ke yang lebih positif. Astagfirullah. Iya Bu, semua itu hanya pikiran negatif yang selama ini mengganggu saya. Nah, sebentar, Ibu punya video tentang berpikir positif. Saya putarkan, coba nanti dipahami apa itu berpikir positif, terus manfaatnya, cara membangun pikiran positif, supaya nanti pikiran kamu juga lebih positif ya. Baik Bu. Coba saya putarkan dulu videonya. Masa remaja dapat saya katakan sebagai masa penuh perjuangan. Di tengah perubahan menuju masa dewasa, kamu juga menemukan berbagai macam masalah dan tantangan hidup. Namun jika kamu punya pikiran positif, saya yakin hal tersebut akan mudah kamu atasi. Apa itu berpikir positif? Mungkin kamu sering mendengarkannya, namun belum memahaminya secara mendalam. Dalam video kali ini, kita akan banyak belajar tentang berpikir dan bersikap positif. Berpikir positif adalah kemampuan berpikir seseorang untuk memusatkan perhatian pada sisi positif dari keadaan dirinya sendiri, keadaan orang lain, dan situasi yang sedang dihadapi. Dengan kata lain, berpikir positif merupakan proses dalam menciptakan pikiran yang baik dan pikiran yang penuh energi positif terhadap kenyataan yang sedang dialami. Berpikir positif memberi arti cara berpikir optimis dalam menghadapi suatu keadaan yang mungkin tidak menyenangkan. Sehingga dari keadaan yang kurang menyenangkan tersebut, kamu masih mampu tersenyum bahagia, sehat, tidak mudah khawatir, bijaksana dan memiliki ketenangan. Berpikir positif sangat perlu kamu miliki, karena setidaknya ada 7 manfaat yang dapat kamu rasakan jika benar-benar kamu terapkan dalam kehidupanmu. Yang pertama, berpikir positif dapat mengatasi stres dengan lebih cepat dan lebih efektif. Stres cenderung diakibatkan karena tidak seimbangnya antara harapan dan kenyataan. Berpikir positif memberikan manfaat dalam melihat sisi baik dari sebuah harapan, walaupun kenyataan masih belum sesuai dengan harapanmu tersebut. Manfaat yang kedua, berpikir positif dapat membina hubungan baik dengan sesama. Hubungan baik akan tercipta ketika kamu dan teman-temanmu saling menghargai satu dengan yang lainnya, serta dapat mengesampingkan pikiran-pikiran yang negatif, karena seringkali pikiran negatif yang tanpa dasar dapat merusak sebuah hubungan sosial. Yang ketiga, berpikir positif membuatmu lebih percaya diri. Saat kamu percaya diri, maka kamu sepenuhnya telah mempercayai kemampuan dirimu sendiri untuk mencapai suatu tujuan. Percaya diri merupakan bagian yang tidak dapat kamu pisahkan dari pikiran positif. Semakin sering kamu berpikir positif, maka kamu akan semakin yakin terhadap dirimu sendiri. Manfaat yang keempat, menjadi lebih fokus dan konsentrasi. Kamu tahu ada permasalahan, tapi kamu lebih memilih untuk fokus dan konsentrasi dalam penyelesaiannya. Masalah tidak akan menghentikanmu, karena dengan pikiran positif, kamu akan memandang masalah sebagai tantangan, bukan halangan. Manfaat selanjutnya, berpikir positif akan membuat kesehatanmu lebih baik. Kesehatan seseorang dipengaruhi dari berbagai macam hal, baik itu dari makanan yang sehat, aktivitas olahraga yang cukup dan mengelola pikiran positif agar terhindar dari stres. Yang keenam, kamu akan menjadi lebih sukses dalam hidup.
Kesuksesan berbicara tentang seberapa banyak kamu jatuh dan bangkit lagi. Beberapa peluang yang sudah kamu jalani akan memberikanmu pelajaran bagaimana membangun kesuksesan. Daya tahan tersebut memerlukan cara berpikir positif. Manfaat terakhir adalah kamu akan memiliki kehidupan yang lebih bahagia. Bahagia tidak hanya diciptakan oleh keadaan yang terjadi saat ini, bahagia merupakan pilihan yang kamu pilih dan ciptakan sendiri. Berpikir positif membantumu menemukan sikap optimis yang berujung pada pikiran yang bahagia. Bagaimana cara membangun pikiran positif? Yang pertama, kamu harus belajar membangun harapan yang positif. Jadikan harapan tersebut sebagai motivasi penggerak dalam aktivitas hidupmu. Cara yang kedua adalah melatih diri menggunakan kata-kata afirmasi. Afirmasi merupakan pernyataan positif yang digunakan untuk menaikkan level semangatmu. Contohnya seperti, aku pasti mampu, aku adalah orang yang kreatif, dan sebagainya. Pastikan kata-kata afirmasimu tidak menggunakan kata-kata negatif. Cara yang ketiga, adalah berusaha tidak terlalu cepat menilai keadaan yang terjadi. Terkadang ketidakberuntungan hidup, membuat kita patah semangat dan tidak mampu berharap lagi. Hal tersebut secara tidak langsung merupakan suatu penilaian negatif yang mematikan harapanmu. Kesempatan selalu terbuka, tergantung pada dirimu memanfaatkan kekuatan diri yang ada, dan tentu pastinya jangan terlalu cepat menilai keadaan. Cara yang terakhir, adalah belajar penyesuaian diri yang realistis. Realistis adalah keadaan yang sesungguhnya, realistis berbicara tentang bagaimana kapasitas diri yang sesuai dengan harapan yang masuk akal. Jika kamu menargetkan harapan yang tinggi, ingatlah kapasitasmu juga harus kamu naikkan satu level di atas harapanmu tersebut. Norman Vincent Peale pernah mengatakan, jadilah seseorang yang percaya bahwa selalu ada kemungkinan dalam segala hal. Demikian video kali ini, semoga terus dapat memberikan manfaat. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton. Kita bertemu pada video selanjutnya. Bagaimana, Le, setelah melihat video berpikir positif? Apa kamu masih saja ingin berprasangka negatif dengan kakak dan orang tuamu? Tidak, Bu. Melihat video tersebut, saya akan berusaha membangun pikiran-pikiran positif agar saya juga lebih tenang. Karena di video tersebut menjelaskan tentang manfaat berpikir positif, alangkah lebih baiknya dari video tersebut kamu bisa mengubah pikiran-pikiran negatifmu menjadi pikiran yang lebih positif. Agar apa? Ya, agar hidup kamu lebih aman dan nyaman, sehingga sekolahmu juga tidak terganggu. Jika banyak alfanya, kamu ini seorang cowok loh, kelak kamu akan jadi kepala rumah tangga. Nah, kalau kamu malah sekolah, terus putus di tengah jalan, kamu mau kerja apa? Akhir-akhirnya juga jadi petani atau serabutan kan? Iya, Bu, benar. Jika nanti saya putus sekolah, malah saya hanya dapat ijazah SMP saja. Saya juga akan berusaha menghilangkan rasa iri dengan kakak saya. Nah, maka dari itu, maka ayo mulai sekarang pikiran yang negatif tadi dibuang. Ubahlah pikiran negatif itu ke pikiran yang positif. Nanti Bu Novi ada tabel namanya itu changing your mindset atau mengubah pola pikir. Ya, nanti di tabel ada kolom pikiran yang membuat pikiranmu itu negatif, seperti tadi iri dengan kakak kamu. Ubahlah pikiran negatif tersebut ke tabel yang tulisannya itu ke pikiran yang lebih positif. Lanjut, kamu praktekkan pikiran-pikiran yang positif tadi ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Baik, Bu, saya akan berusaha dan belajar menghilangkan pikiran-pikiran negatif saya ini, dan saya akan mencoba mempraktekannya nanti. Bagus, berarti kamu ada kemauan untuk menyelesaikan masalah kamu ini. Iya, Bu, saya mau sekali.
Baik, sepertinya sudah cukup ya untuk konseling hari ini. Bahwa kesimpulan dari hasil konseling ini, kamu mau belajar, berusaha, dan menerapkan pikiran-pikiran negatifmu ke dalam pikiran yang lebih positif. Sehingga hidupmu lebih aman dan juga sekolahmu bisa lancar. Dan harapannya semoga kamu sudah mulai rajin masuk sekolah lagi ya. Iya, cukup Bu. Nanti kalau saya membutuhkan bantuan Ibu lagi, apakah boleh saya datang ke sini lagi, Bu? Oh, jelas boleh. Siapapun bisa datang ke ruang BK tanpa terkecuali. Iya, Bu, terima kasih. Baik, terima kasih banyak sudah datang ke sini. Pokok tetap semangat ya, Le. Jangan biarkan pikiran negatifmu itu mengganggumu. Jadi wong lanang kudu kuat, oke? Karena Ibu ada keperluan yang lain, mungkin sesi konseling ini bisa kita akhiri ya. Iya, Bu Novi. Terima kasih ya, Bu, atas semangatnya, atas nasihatnya. Saya juga mau langsung ke kelas karena saya juga sudah banyak ketinggalan pelajaran. Baiklah, sebelum saya akhiri, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya, karena sudah diberi kelancaran dan nanti ada lembar kerja yang perlu kamu isi. Bagaimana? Iya, Bu, saya bersedia. Baik, kalau gitu berdoa dimulai ya. Selesai. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas waktunya. Saya kembali ke kelas dulu. Iya, hati-hati. Ya, Iya, terima Bu. kasih teman-teman. Mungkin kira-kira seperti itu verbatim saya. Ada masukan dari observer, monggo. Monggo Bapak Ibu. Iya, terima kasih Bu Novi, Bu Rifka. Sangat bagus sekali untuk aspek yang diamati ini dari tahap awal, tahap pertemuan dengan konseling, aspek-aspeknya A sampai D sudah terpenuhi semuanya. Yang kedua, tahap raport, tahap membentuk hubungan baik juga sudah terpenuhi juga. Yang ketiga, tahap identifikasi kasus, tahap menjelaskan tujuan, tahap memilih dan implementasi strategi, tahap asesmen dan follow up juga sudah bagus semuanya. Mungkin itu Bu Novi dan Bu Rifka dari saya.